Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bunda Umul pada materi kali ini, teknik menentukan judul proposal penelitian. Skripsi merupakan suatu karya tulis ilmiah yang harus dibuat oleh mahasiswa perguruan tinggi sebagai salah satu syarat kelulusan. Terkadang skripsi ini menakutkan ya bagi mahasiswa dan merasa was-was, punya perasaan was-was atau khawatir apabila dia sudah sampai ke tahap mau mengajukan judul, seminar proposal, dan ujian skripsi. Untuk itu, maka setiap mahasiswa harus melakukan suatu penelitian sesuai dengan bidang studi yang mencangkup tema atau topik tertentu. Sebelum melakukan penelitian di lapangan, mahasiswa perlu mengajukan proposal terlebih dahulu kepada dosen untuk disetujui. Jadi ada pengajuan utama itu proposal penelitian ya, di mana proposal penelitian ini mencangkup 3 bab. Jadi 3 bab atau 3 bagian. Bagian pertama ada pendahuluan beserta sub-sub bagiannya. Bagian kedua ada landasan teori atau teori yang digunakan. Bagian ketiga ada metode apa yang akan digunakan. Jadi ada 3 bagian pada proposal penelitian. Salah satu bagian yang penting diperhatikan adalah judul skripsi. Jadi yang paling utama itu adalah judulnya. Bagaimana judulnya? Judul yang benar yaitu memuat variabel yang menggambarkan topik dan tujuan penelitian secara garis besar. Jadi mengandung 2 variabel ya, minimal mengandung 2 variabel. Judul skripsi harus memiliki sifat hubungan yang kuat sehingga dapat menunjukkan nilai penting di dalamnya. Judul skripsi perlu disusun dengan panduan kata menarik, sehingga membentuk kalimat yang singkat, lugas, namun mengandung maksud yang jelas. Setiap mahasiswa harus mengetahui bagaimana cara membuat judul skripsi tersebut. Judul skripsi harus menarik, ditentukan oleh beberapa hal. 1, pastikan judul skripsi penelitian dapat menggambarkan topik, metode, sampel, dan hasil. Jadi ada topiknya, topik apa yang dibahas? Oh, tentang pendidikan. Pendidikannya tentang pengajaran. Kemudian metode yang digunakan apa? Kualitatif, kuantitatif, ya. Kalau kualitatif dia mencerminkan deskriptif, kalau kuantitatif dia mencerminkan angka-angka. Kemudian sampelnya apa, ya, dan hasilnya apa yang akan dicapai. Ini secara garis besarnya. 2, buatlah judul skripsi yang baik dan menarik untuk diteliti. Jadi judul itu harus menarik untuk si penulisnya atau si peneliti, menarik untuk si pembaca, dan menarik bagi orang-orang yang ada kaitan atau hubungan dengan skripsi atau yang punya andil pada skripsi tersebut ya. Jika skripsi tidak menarik, maka tidak akan membuat orang atau si peneliti punya keinginan yang cukup untuk melakukan suatu penelitian di sana. 3, perlu menghindari kata-kata atau jargon yang tidak penting. Jadi tidak menggunakan kata-kata estetis yang tidak dibutuhkan ya. Pastikan judul skripsi yang dibuat memiliki panjang 5-15 kata. Jadi ada ketentuan untuk panjangnya sebuah judul skripsi.
ada kata 5 sampai 15 kata ya. Itu aturan dalam skripsi. Bisa juga sampai 20 tidak apa-apa, tetapi tidak boleh terlalu panjang dan juga tidak boleh terlalu pendek karena dia mengandung suatu permasalahan dan pemecahan di sana. 5. Menentukan judul dan topik akan membuat proses penulisan terfokus dan tidak menyimpang. Jadi apa gunanya judul dan topik tersebut? Yaitu untuk memfokuskan kita dalam membahas atau melakukan suatu penelitian. Jadi harus ada judulnya, harus ada topiknya untuk fokus dalam melakukan penelitian. Sehingga apa yang kita bahas tidak keluar dari koridor yang sudah kita tentukan. 6. Pikirkan teori dan sumber yang nantinya akan digunakan ketika menentukan suatu judul atau topik. Apakah referensi atau teori-teorinya ini ada atau mudah atau sulit mencarinya. Jadi dalam merumuskan judul kita juga pikiran kita juga beralih kepada teori. Ada tidak teorinya ya? Banyak tidak teorinya ya? Jadi tidak semua hal itu yang Anda anggap menarik, tetapi teorinya ada. Ya. Jadi kadang teorinya sulit untuk dicari buku referensi. Kemudian yang langkah ketujuh, carilah isu-isu yang tengah menjadi tren di kalangan masyarakat atau yang lagi terkenal ya atau lagi menjadi masalah apa begitu ya. Ketika ke lapangan untuk mengambil data bisa mendapatkan hasil yang memuaskan karena banyaknya sumber yang digunakan. Jadi isu-isunya harus yang sedang menjadi topik pembicaraan. Kalau yang sekarang ini termasuk literasi itu dalam dunia pendidikan sedang ngetren ya, literasi. Nah, literasi itu luas, tidak hanya literasi itu membaca saja. Kita banyak literasi di sana, membaca data, membaca suasana, membaca bacaan dan sebagainya. Jadi literasi itu intinya membaca, tapi membaca dalam skop yang lebih luas lagi. Ini saat ini atau sudah lama juga ya, ini menjadi ngetren di bidang pendidikan. Kemudian, jika Anda prodi pendidikan, carilah isu-isu atau permasalahan yang ada dalam dunia pendidikan terkini. Dan begitu juga sebaliknya. Apa misalnya pada dunia pendidikan saat ini? Belajar daring. Ya, belajar daring. Misalnya metode dalam belajar daring. Strategi dalam belajar daring. Asesmen dalam belajar daring ya. Jadi segala hal yang berhubungan dengan belajar daring itu saat ini dalam dunia pendidikan menjadi topik pembicaraan atau menjadi topik atau ngetren untuk dibicarakan. Begitu juga dengan sebaliknya yang bukan non pendidikan ya. Kalau kesehatan itu saat ini ya COVID ya. Kalau kemasyarakatan ya suasana masyarakat di masa pandemi ini atau masalah perekonomian di masa pandemi bagi orang ekonomi. 9. Mempertimbangkan tingkat kesulitannya. Apakah topik ini memungkinkan untuk diteliti? Apakah topik atau sumber datanya akan mudah didapat? Apakah dalam pengambilan data membutuhkan dana dan waktu yang lebih cepat atau lama? Ini harus dipertimbangkan tingkat kesulitannya. Kesulitan dari segi referensi, dari segi sumber data, dari segi waktu dan biaya ya. Jadi harus dipertimbangkan itu kesulitannya. 10. Mencari referensi judul melalui skripsi-skripsi yang telah ada. Jadi referensi kita dibantu mencari referensi lewat judul-judul skripsi terdahulu. Ya, itu salah satu kiatnya. 11.
Rajinlah ikut menjadi peserta seminar ujian proposal skripsi. Pada ujian proposal skripsi itu biasanya mahasiswa dipersilahkan masuk ya, karena ini pandemi, maka tidak hanya bisa masuk 5 orang. Kalau dahulu bisa masuk lebih dari 5 ya. Jadi untuk semester bawah atau semester yang belum mengajukan judul, dia dipersilahkan atau dianjurkan untuk mengikuti ujian mendengar atau menjadi peserta pada seminar ujian proposal skripsi. 12. Banyak membaca artikel di jurnal-jurnal ilmiah. Jurnal-jurnal ilmiah ini sangat membantu dalam menyusun skripsi, baik menentukan judul, mengolah data, menyusun secara sistematikanya. Karena artikel ini sudah merupakan hasil dari suatu riset, jadi sudah merupakan hasil suatu penelitian. Jadi ini sangat banyak manfaatnya untuk dijadikan pedoman atau sebagai bahan acuan dalam melakukan suatu pekerjaan menyusun skripsi. Pada penelitian relevan itu dianjurkan, dosen menganjurkan untuk mengambil penelitian relevan pada hasil-hasil artikel jurnal ya. Referensi untuk artikel jurnal ini juga nilainya lebih tinggi daripada buku, maka dia posisinya lebih di atas apabila kita menulisnya. 13. Pilih judul, tema, topik skripsi yang bisa Anda selesaikan tepat waktu. Jadi waktunya harus dipertimbangkan ya kalau meneliti ini, karena rentang waktu minimal dalam suatu penelitian pendidikan itu 4 bulan diberikan waktu. Apakah cukup waktu 4 bulan atau lebih? Ini harus menjadi pertimbangan bagi Anda untuk mengajukan suatu judul skripsi atau permasalahan skripsi. 14. Yang terpenting lagi, bahaslah sesuai minat, kemampuan, dan bidang ilmu. Jadi topik atau permasalahan yang akan Anda bahas harus sesuai dengan kemampuan, harus sesuai dengan pemahaman, harus sesuai dengan minat dan bakatnya, dan harus yang wajib lagi adalah linear dengan prodi atau bidang ilmunya apa, sebanding sejajar ya. Jadi jangan mengkaji yang bukan bidang kita, jadi kajilah sesuai bidang ilmu di mana kita berada. Kita masuk pada permasalahan penelitian. Penyusunan proposal skripsi haruslah ada permasalahan untuk dijadikan bahan penelitian. Jadi penelitian itu beranjak dari suatu masalah. Apa masalahnya? Sehingga kita tertarik untuk membahas ini ya. Pokok permasalahan merupakan pangkal dari keseluruhan sistematika penyusunan proposal penelitian. Permasalahan judul yang tepat dan juga sangat berpengaruh kepada tahapan dalam sistematika penyusunan lainnya. Seperti, jadi kalau permasalahannya tepat, maka penyusunan untuk sistematika ke bawahnya akan mudah kita melakukannya. Contohnya, satu, ada perumusan hipotesis. Jadi dari permasalahan yang sudah kita susun, jadi variabel judul yang disusun, maka ada perumusan hipotesis. Perumusan hipotesis yaitu jawaban sementara yang bersifat pro terhadap hasil penelitian kita. Jadi dia bersifat positif ya, menyatakan bahwa hasil penelitian ini nanti berhasil untuk meningkatkan sesuatu atau untuk merubah sesuatu atau untuk membandingkan. Jadi sifatnya dia pro terhadap hasil penelitian, dia positif hasilnya yaitu tercapai begitu. Tapi rumusan masalah hipotesis, rumusan hipotesis ini baru bersifat sementara. Nanti baru akan terjawab apabila hasil penelitian selesai. Kemudian 2, menentukan maksud dan tujuan penelitian. Jadi apa tujuan atau maksud penelitian ini akan kita lakukan? Tujuan penelitian itu apa ya? Untuk menentukan
penerapan suatu metode misalnya, atau untuk menentukan hasil capaian belajar dengan menggunakan media A terhadap hasil belajar di sekolah. Gitu ya. 3, metode penelitian yang digunakan. Metodenya apa? Metode penelitian kualitatif, apa kuantitatif, kemudian menggunakan strategi apa, jenis penelitian apa, ya. Jadi pada metode penelitian nanti tercakup ada metode, ada jenisnya, ada strategi yang digunakan dan langkah-langkah dalam melakukan penelitian. Kemudian jenis data yang diambil apa ya, jenis-jenis datanya. Sekunder, primer, dan teknik dan alat pengolahan data. Teknik dan pengolahan datanya menggunakan apa? Apakah triangulasi, misalnya seperti survei, observasi, wawancara, dokumentasi, atau menggunakan tes. Ya. Jadi macam-macam ya. Ada banyak jenisnya berdasarkan data. 6. Menentukan referensi penelitian terdahulu. Ini harus ada menggunakan referensi penelitian terdahulu. Jadi ada pembanding di sana ya, membandingkan antara variabel yang kita bahas dengan variabel yang dibahas oleh penelitian terdahulu. Apa hasilnya? Ya. Jadi ada persamaan dan perbedaan antara penelitian yang akan kita lakukan dengan penelitian terdahulu sebagai pedoman bagi kita untuk melakukan pada tahap penelitian berikutnya. Penelitian terdahulu sangat dianjurkan diambil pada jurnal-jurnal artikel-artikel jurnal ilmiah. 7. Setelah menentukan permasalahan, baru kemudian dapat memilih judul yang tepat. Ruang lingkup pembahasan. Agar memudahkan Anda menentukan judul proposal penelitian, ruang lingkup mencakup batasan-batasan suatu hal yang akan diteliti yang meliputi faktor berikut. 1. Faktor yang pengaruhi suatu objek penelitian. Jadi ruang lingkup pembahasannya harus fokus. Faktor yang pengaruhi suatu objek penelitian apa-apa saja faktor yang pengaruhinya. Hasil belajar ya, misalnya medianya, penilaian atau asesmennya. Kemudian jumlah objek yang diteliti. Objek yang diteliti ada batasannya ya, jadi tidak, kalau dia merupakan populasi itu ada persentasenya, kalau 100 ke atas itu 25% ya. Kemudian batasan ukuran objek yang akan diteliti, ini harus dijelaskan. Dari segi metodologi penelitian, ruang lingkup dapat berupa ruang lingkup keilmuan yang digunakan apa? Ruang lingkup keilmuan pendidikan misalnya. Kemudian instrumen penelitian yang digunakan apa? Instrumen itu adalah langkah-langkah atau pedoman kita, bisa juga disebut fokus melakukan penelitian. Patokan kita melakukan penelitian itu ada pada instrumen yang sudah kita susun. Ya, instrumen ini adalah garis besarnya atau alat kontrolnya dalam melakukan suatu penelitian. Tujuan penelitian yang akan dicapai apa? Jadi tujuan penelitiannya apa? Untuk menentukan hasil belajar, apa untuk menentukan langkah-langkah penerapan, atau untuk menentukan pengaruh dan sebagainya. Perumusan batasan-batasan inilah yang dapat menjadi salah satu cara menentukan judul proposal penelitian dengan lebih mudah dan tepat. Jadi harus ada batasan-batasan. Jadi dalam draft melakukan suatu mengambil judul, ini harus ada, Anda buat dulu draftnya ya. Kemudian langkah berikutnya,
Gali informasi dari berbagai penelitian sejenis. Itu tadi penelitian relevan tadi ya, termasuk dia penelitian relevan atau penelitian terdahulu. Setelah Anda menentukan permasalahan, dapat mencoba menemukan judul yang sesuai dengan melalui beberapa referensi atau sumber referensi. Pilihlah topik dan judul penelitian yang mirip atau berhubungan dengan pokok permasalahan pada penelitian Anda. Ini gunanya kita mencari atau menggali informasi dari berbagai penelitian sejenis. Kita bisa ambil salah satu variabelnya, atau kita ambil dua-dua variabelnya tetapi kita variasikan kembali dengan media atau metode yang lainnya. Anda tidak boleh meniru mentah-mentah judul yang ada. Namun dari referensi tersebut dapat kita mendapatkan ide untuk judul sesuai dengan penelitian yang akan kita lakukan. Jadi harus sangat hati-hati dalam menentukan judul, jangan sampai persis sama dengan judul atau permasalahan yang sudah ada, maka nanti akan terdeteksi plagiasinya. Sebelum disahkan sebuah judul skripsi atau sebelum sidang proposal skripsi, sebelum ujian skripsi itu ada dicek similarity-nya ya, berapa tingkat plagiatnya berapa persen. Maka setiap perguruan tinggi itu mempunyai batasan target tersendiri untuk batasan plagiat atau similarity-nya ya. Berikut, menentukan judul yang mirip akan membuat Anda terdorong untuk mengikuti penulisan keseluruhan di dalam proposal. Maka akan terjadilah kesamaan atau meniru yang disebut plagiat. Penulisan judul dan isi penelitian yang mirip ini dapat termasuk ke dalam plagiarisme atau menciplak suatu karya orang lain. Ini sangat dilarang atau sangat diharamkan di dunia akademis dan sangat berbahaya di dunia akademis. Selain itu, plagiarisme dapat berujung kepada masalah hukum karena menyangkut hak atau suatu karya intelektual seseorang. Jadi kita tidak sembarangan mengambil atau mengcopy hasil orang ya, harus kita parafrasekan. Jangan mengambil 100%. Jadi harus diparafrasekan kembali. Kalau tidak kita terdeteksi sebagai plagiasi. Buatlah judul dengan kata-kata sederhana, lugas namun spesifik. Jadi kata-katanya sederhana, ya, lugas yaitu tepat, spesifik tidak bertele-tele, singkat ya. Judul dibuat atas dasar pengamatan Anda mengenai fenomena atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada suatu hal yang Anda akan teliti. Jadi judul ini berdasarkan pengamatan, berdasarkan fenomena apa atau peristiwa apa sehingga Anda terdorong untuk mengambil ini, ya, tertarik ya. Dan judul yang dipilih tidak harus bersifat detail dan eksplisit. Maksudnya tidak mesti terlalu rinci ya. Nah, nanti bisa dirinci pada fokus atau batasan masalah di dalam bab 1. Hal-hal yang tercakup permasalahan dapat Anda cantumkan pada bagian pembahasan selanjutnya. Pilihlah kalimat yang sederhana namun efektif dan memberikan gambaran akan topik suatu penelitian. Selain dia mudah dipahami, juga lebih memfokuskan dalam pembahasannya. Kalimat yang rumit akan membuat judul penelitian Anda terasa membingungkan bagi pembaca. Perumusan kalimat yang benar adalah bagian dari cara menentukan judul proposal penelitian yang sangat penting untuk Anda perhatikan. Jadi judul itu tidak mesti rumit ya, biar dianggap ngetren, biar anggap lebih, atau maka Anda panjang ya.
Kemudian kalau menggunakan kata-kata atau kata-kata serapan asing sehingga akhirnya sulit dipahami dan tidak berhubungan lagi antara variabel X dengan variabel Y atau variabel yang satu dengan variabel yang berikutnya. Perbanyaklah referensi. Pemilihan referensi selain penelitian sejenis dapat serta melalui cara-cara berikut. 1. Membaca buku-buku terkait topik bahasan dan permasalahan. Jadi referensi harus disiapkan terlebih dahulu agar permasalahan atau topiknya bisa dipahami dengan baik. Membaca jurnal atau artikel terkait topik permasalahan di dalam penyusunan suatu judul. Susunlah variabel judul beberapa bentuk dan jangan hanya terpaku kepada satu judul saja. Jadi judul itu harus dibuat lebih dari satu. Minimal ada 3 ataupun sampai 5. Jadi jangan hanya satu dalam membuat pengajuan judul proposal penelitian, tidak boleh hanya satu ya. Harus lebih dari satu untuk alternatif-alternatif berikutnya. Bisa jadi judul yang sudah Anda susun ada kesamaan dengan judul teman lainnya. Atau judulnya terlalu umum. Oh, judul ini sudah terlalu banyak pembahasannya, maka dosen tidak menyetujui dan berbagai hal lainnya. Maka dengan itu siapkanlah 3 atau 5 judul yang diajukan. Tetapi semua judul itu Anda pahami. Kemudian mengamati langsung fenomena-fenomena atau peristiwa-peristiwa di lapangan. Serta diskusikan judul atau permasalahan tersebut dengan dosen pembimbing Anda. Jadi judul bisa dikonsultasikan dulu dengan teman, bisa dengan kakak kelas atau dengan dosen dan dengan dosen pembimbing sebelum Anda mengajukan judul ke prodi masing-masing. Pilihlah judul yang relevan dengan keilmuan Anda. Jadi judul yang diambil adalah ilmu yang relevan dengan keilmuan Anda. Jangan mengambil atau mengerjakan kaplingan orang lain. Kita pendidikan bahasa Indonesia misalnya. Kita mengambil pendidikan BK. Kita mengambil pendidikan agama. Maka ini tidak sesuai atau tidak relevan dan tidak linear dengan bidang ilmu. Ini akan menyulitkan. Otomatis nanti akan ditolak oleh dosen Anda waktu pengajuan judul ya. Jadi buatlah sesuai dengan bidang ilmu Anda. Dengan memilih judul yang sesuai dengan bidang Anda, tentu akan dapat dipastikan penelitian Anda akan memiliki isi yang berbobot sesuai dengan pengetahuan yang Anda miliki. Berikut, jangan terlalu perfeksionis. Jadi judulnya terlalu perfect ya, terlalu tinggi kata-katanya, terlalu tinggi bahasanya sehingga Anda tidak memahaminya. Terkadang seorang peneliti berusaha membuat judul yang sesempurna mungkin, namun sangat memungkinkan Anda mengalami kemacetan. Itu judulnya bagus, tetapi nanti Anda kesulitan sendiri dalam membahas atau menguraikan pada bab-bab berikutnya atau dalam proses selanjutnya ya. Judul akan sangat berpengaruh kepada proses penulisan terhadap proposal penelitian berikutnya. Jadi judul itu sangat penting untuk difokuskan ya. Kemudian dalam penulisan proposal pengajuan skripsi serta judul itu harus menggunakan tata bahasa baku yang benar atau mengikuti peraturan penulisan pada PUEB ya. Bahwa penelitian atau karya tulis ilmiah itu adalah suatu tulisan yang
sifatnya ilmiah, maka diwajibkan menggunakan kata baku. Itu kata yang sesuai dengan penulisan bahasa yang baik dan benar. Itu dengan mengikuti ejaan pada buku PUEB. Apa itu PUEB? Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ada 72 tata aturan dalam menulis bahasa Indonesia. Ini yang harus diikuti pedomannya. Kita lihat rumus sebuah judul. Idealnya rumus sebuah judul itu adalah disingkat dengan PMR. Apa itu PMR? Apa problemnya? P yang pertama itu problem atau permasalahan. Apa permasalahannya yang akan Anda teliti, yang akan Anda kaji, yang akan Anda carikan solusinya problem apa. Kemudian M yaitu metode atau metode apa yang akan Anda gunakan untuk memecahkan suatu masalah ini. Yang berikut resultnya atau pemecahannya apa ya, hasil akhirnya itu apa nanti. Jadi itu hasil akhirnya apa. Berikut pola pikir penyusunan sebuah judul sebagai berikut. Satu, adanya topik. Apa topiknya? Topik itu permasalahan ya. Topik itu bidangnya ya, bidangnya bidang apa. Misalnya topiknya kepengajaran. Masalahnya apa? Kurangnya pemahaman siswa terhadap penulisan karangan deskriptif misalnya. Kemudian identifikasi masalahnya apa? Identifikasi masalah itu masalah-masalahnya yang timbul apa? Pertama ya karena kurangnya tadi pemahaman menulis deskriptif, apa permasalahannya? Bisa metodenya, bisa strateginya yang tidak ada, yang kurang, bisa kurangnya latihan, bisa tidak sesuainya asesmen penilaian terhadap karangan deskriptif. Jadi identifikasi masalah-masalah yang timbul apa? Ini kalau dalam suatu pengajaran contohnya ya. Kemudian batasan masalah. Dalam merumuskan suatu penelitian, ini harus ada batasan masalah. Masalahnya batasannya apa? Hanya sebatas menulis karangan deskriptif misalnya. Atau sebatas penerapan media gambar terhadap mengarang deskriptif. Maka yang berikut, kalau Anda sudah punya topik, sudah masalahnya sudah jelas, identifikasi sudah masalah sudah dijelaskan, batasan masalah sudah ditulis, maka yang terakhir tersusunlah atau bisalah disusun sebuah rumus terhadap judul ya. Jadi terus bisa dilanjutkan pada penentuan judul suatu proposal atau suatu judul skripsi. Kemudian penjelasan tambahan lainnya bisa sebagai berikut. Jadi apa yang tercakup di dalam judul itu, yaitu ada tema, fokus penelitiannya apa, kemudian sifat dan jenis penelitiannya kemana, jenis penelitian kualitatif apa, deskriptif, objek yang diteliti apa, apakah siswanya atau medianya, kemudian subjek penelitian siapa, apakah si guru, apakah siswa, apakah dia alat atau berupa manusianya. Kemudian 5, lokasi atau daerah penelitian di mana? Lokasinya Selupurjang misalnya. Ya. Atau lokasinya Selupurjang SD atau SMP sekian. Daerah penelitiannya di mana? Rejang Lebong atau Curup. Kemudian tahun dan waktu terjadinya di mana? Jadi ini harus diperhatikan ya.
Di temanya, sifatnya, objek, subjek, lokasi, tahun. Ini harus Anda buat draftnya terlebih dahulu sebelum dia dirumuskan dalam satu judul yang sudah klop. Kemudian berikut bisa Anda lihat juga teks judul dapat ditulis dalam skripsi seperti berikut. Contohnya, peranan titik-titik terhadap apa ya? Misalnya ini rumusan-rumusan sebuah judul ya. Kemudian pengaruh ya. Misal kalau Anda menggunakan pengaruh X terhadap Y, peranan X terhadap Y, atau hubungan ya, bisa dia berupa peranan, pengaruh, hubungan. Ini adalah kata-kata kunci untuk merumuskan sebuah judul. Misalnya peranan miniatur sebuah pasar terhadap kemampuan menulis deskripsi siswa kelas 10 di SMP Rejang Lebong misalnya ya. Ini peranan. Judul penelitian berbentuk hubungan sebab akibat. Bisa juga bersifat komparatif atau membandingkan. Maka judul penelitian dengan teks yang sering digunakan kalau dia pembandingan yaitu perbandingan. Ya, perbandingan penggunaan media market ya, media atau media miniatur dengan antara pemahaman siswa terhadap menulis deskriptif atau juga perbandingan menggunakan media gambar dengan menggunakan media gambar dan menggunakan media kartu ya, perbandingan pengguna media gambar dengan pengguna media kartu terhadap pemahaman siswa pada menulis puisi. Macam-macam ya. Semuanya bisa disusun. Contoh membuat judul skripsi atau contoh lainnya atau kiat-kiat lainnya dalam membuat suatu judul skripsi. Caranya adalah tentukan yaitu bagaimana ya, menggunakan kata-kata kunci atau how, yaitu bagaimana. Contohnya di sini pengaruh media gambar. Jadi bagaimana pengaruh media gambar ini. Kemudian what, yaitu apakah pembelajaran apakah atau kejadian apa atau peristiwa apa. Maka di sini misalnya menggunakan pada pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian siapa objek atau subjeknya, itu para siswa SMP kelas 7 sekolah tertentu misalnya. Jika dirangkai 3 komponen di atas, how, what, dan who, maka dia menjadi pengaruh media gambar terhadap pembelajaran menulis pada siswa kelas 7 di sekolah X. Ini contoh dalam menyusun judul sebuah skripsi, bidang pendidikan atau pengajaran. Ya. Berikut kita bisa lihat beberapa contoh judul penelitian. 1. Peningkatan kemampuan menulis puisi melalui media gambar pada siswa kelas 8 MTS Baitul Makmur Curup misalnya. Contoh kedua, analisis alih kode dengan campur kode pada novel
Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi. Ini sebuah kajian sosiolinguistik. 3. Penerapan model kelompok investigasi dalam pembelajaran menulis argumentasi pada siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Curup. 4. Pembelajaran tokoh dan penokohan pada cerpen dari Ava Maria ke Jalan Lain ke Roma, karya Idris dengan metode Mac and Max pada siswa kelas 11 SMA Negeri 1. Contoh judul kelima, kalimat efektif bahasa Indonesia pada tajuk rencana harian umum pada edisi Desember dan implementasinya terhadap pembelajaran di SMP. Jadi sangat banyak permasalahan atau judul yang kita bisa angkat pada bidang bahasa Indonesia. Mulai dari media elektronik, media cetak, percakapan verbal di mana-mana bisa dilakukan, baik kemudian dialog di novel, ya, dan sebagainya, pengajaran di kelas sangat luas, ya. Kemudian kita lihat instrumen untuk penelitian kualitatif, ya, ada beberapa instrumen yang bisa dilakukan untuk penelitian kualitatif. Instrumen pertama yaitu instrumen tes. Jadi kalau dia sifatnya pengajaran atau ini ke PTK itu pasti menggunakan tes. Instrumen tes berupa lembaran yang berisi butir-butir soal. Pertanyaan tersebut mewakili dari variabel penelitian yang diukur. Ini secara umum, ya. Instrumen tes bisa terbagi dua, yaitu tes tertulis dan tes langsung, ya, yaitu tes unjuk kerja. Bisa tes unjuk kerja yaitu melakukan suatu kegiatan ke depan kelas, atau tes tertulis yang dilakukan menggunakan lembaran. Bisa tertulis terbagi lagi, dia bisa berupa objektif atau esai. Tes unjuk kerja juga terbagi lagi, unjuk kerja bisa secara individu ataupun secara berkelompok. Kelompok terbagi lagi, ada kelompok besar, ada kelompok kecil. Jadi ini harus lebih diperjelas lagi. Jadi instrumen tes di sini baru bersifat umum, tetapi nanti dirinci kembali sesuai kebutuhan dari suatu penelitian yang akan Anda lakukan. Berikut ada instrumen observasi, yaitu instrumen yang digunakan dalam observasi, yaitu menggunakan suatu pedoman pengamatan, perekaman suara, dan gambar, serta kuesioner atau tes, tetapi menggunakan observasi. Dia pergi observasi, yaitu melakukan survei ke lapangan. Saat di lapangan, dia menggunakan pengamatan, menggunakan perekaman suara, atau perekaman gambar, atau melakukan kuesioner atau tes. Ini disebut dia masuk kelompok instrumen observasi. Kemudian instrumen berikutnya yaitu instrumen interview. Instrumen interview berupa pedoman interview atau wawancara. Jadi ada interview, ya. Wawancara terbagi lagi, ada wawancara terpimpin, ada wawancara bebas. Jadi yang ada wawancara terpimpin, ada bebas. Terpimpin yaitu menggunakan pedoman wawancara, ya, sudah pertanyaannya sudah disusun sebelumnya. Kalau dia instrumen itu yang terpimpin, ya. Kalau interview yang tidak terpimpin yaitu dia secara serta-merta. Dia punya ide, punya pendapat, punya ide yaitu saat dia bertemu dengan objek penelitiannya. Kita masuk pada instrumen keempat, yaitu instrumen dokumentasi. Instrumen dokumentasi digunakan untuk penelitian yang mengungkapkan sejarah,
mencari landasan hukum atau aturan-aturan yang berlaku. Ini secara umum. Tetapi instrumen dokumentasi ini kita jabarkan kembali, yaitu semua hal baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang bisa berupa gambar atau bukan, ini masuk kepada dokumentasi, yaitu bukti fisik yang bisa dijadikan pedoman atau bisa dijadikan lampiran pada suatu skripsi ya. Jadi ini untuk penelitian kualitatif. Semoga bermanfaat materi yang Bunda berikan. Silahkan juga membaca artikel-artikel atau referensi-referensi lainnya. Yang jelas harus banyak membaca referensi, membaca jurnal, artikel jurnal, membaca skripsi-skripsi kakak-kakak kelas Anda yang sudah terdahulu. Jadi untuk menyusun sebuah judul itu kita harus banyak wawasan terlebih dahulu ya. Kemudian membaca kuncinya ilmu. Jadi membaca dan membaca, maka Anda akan mendapatkan ilmu. Anda akan mendapatkan pengetahuan. Akan terbentuklah ide-ide kreatif Anda dari membaca. Demikian saja. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.